A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Nanda Atailah ya yang telah membaca surah Al-Bayyinah. Dari sekian ayat yang Anda baca ya, ada satu ayat yang sangat penting, yaitu ketika Allah berfirman ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Ayat ini berbicara masalah keikhlasan ya. Dan sebagaimana kita pahami bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan tujuan adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanda Atailah salat ya 5 waktu ya. Juga kalau di bulan Ramadan berpuasa ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Jadi kita ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan makna ibadah itu sangat luas ya, Adik Atailah ya. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, zakat, haji ya, tapi ibadah itu mencakup seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini ya. Dan itu memang semua hal kebaikan yang kita lakukan ya perlu pada landasan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Sebab ada banyak orang ya, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik gitu ya, entah sholat atau sodako dan sebagainya, ini tidak mustahil ya, mereka itu terkena penyakit hati yang justru akan merusak amal ibadahnya gitu ya. Apa diantaranya? Ada orang beramal untuk mencari popularitas, mencari ketenaran ya, atau dalam bahasa agama namanya sum'ah ya.
Ada juga orang yang beramal untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya. Atau yang kita sering sebut dengan riya. Nah, ini merupakan penyakit-penyakit hati, ya. Nah, maka oleh sebab itu ketika kita beribadah untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka landasannya adalah ikhlas, ya. Dan keikhlasan ini ya akan sangat terlihat ketika kita berpuasa, gitu ya. Nah, kalau kita sholat, ya mungkin ada penyakit hati yang bisa lahir pada diri kita, gitu ya. Ingin dipuji orang, ya dan sebagainya seperti itu. Nah, ada satu ibadah yaitu puasa yang memang menunjukkan keikhlasan yang betul-betul gitu ya, yang benar-benar ikhlas gitu ya. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa itu ya dia merupakan amalun batiniyun la ya'lamuhu illallah ya. Jadi satu amal yang rahasia ya, yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kalau Atta'ilah berpuasa Ramadan gitu ya, orang tidak tahu apakah Atta'ilah berpuasa atau tidak, ya, gitu. Kalau Atta'ilah kelihatan lemes gitu ya, tidak bersemangat, itu kan bukan bertanda Atta'ilah berpuasa, ya. Atau kalau Atta'ilah kelihatan giat, rajin, semangat, ini kan juga bukan menandakan bahwa Atta'ilah tidak berpuasa, ya. Jadi memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, puasalah yang memang mencerminkan sifat ikhlas kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu ada dalam satu ungkapan yang sudah dikenal ya. Di sana ada ulama yang mengatakan annasu kulluhum halka illal alimun gitu ya. Semua manusia itu binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Ya kan? Atta'ilah pengen jadi orang berilmu kan, orang alim. Tapi ingat, ya, wal alimuna kulluhum halka, ya, illal amilun. Orang-orang yang beramal, ya, dengan ilmunya itu pun akan binasa, ya. Jadi orang yang berilmu, ya, akan binasa illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, gitu ya. Kemudian wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beramal semua akan binasa kecuali orang yang ikhlas, ya. Tapi ungkapan tersebut ditutup dengan sesuatu yang juga mengkhawatirkan. Apa itu, Pak? Wal mukhlisuna ya ala khotorin azimin. Orang yang ikhlas juga dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, ya. Gitu. Jadi memang tidak mudah untuk kita ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun demikian kita harus terus berusaha, ya, agar ketika kita sholat, kita puasa, sodako, gitu ya, maka kita harus menunjukkan keikhlasan. Dari mana munculnya? Dari hati, ya. Hanya orang-orang ikhlaslah yang ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Karena dalam satu ungkapan al-ikhlasu mukhul ibadah, ya. Jadi ikhlas itu merupakan sumsumnya ibadah, ya. Artinya ketika kita ibadah dengan ikhlas, ya, maka insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Atta'ilah bisa ya. Oke ya, untuk melaksanakan semua ibadah dengan landasan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pada hari ini Bapak ya membahas hanya satu ayat saja ya dari Al-Bayyinah, karena ini sangat penting berkaitan dengan bagaimana kita bisa ikhlas ya ketika kita beramal dalam bentuk amal apapun. Baik yang berkaitan dengan hablum minallah ya, amal ibadah kepada Allah, maupun hablum minan nas ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.